Wah, bagus-bagus banget nih, banyak baju daerah ya di sini, luar biasa loh. Hai, halo, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya. Ketemu bareng saya, Gina Febriana, di Ekonomi Kreatif Karya untuk Negeri. Nah pemirsa, hari ini kita tentunya akan berbicara ataupun berbincang tentang kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi Anda yang sering datang ke berbagai acara, seperti pernikahan mungkin atau acara ulang tahun, acara perusahaan ataupun seminar, bahkan konser ataupun pertunjukan budaya. Nah, sempat terpikir nggak kira-kira apa sih yang membuat momen-momen ataupun acara tersebut menjadi begitu menyenangkan ataupun sering tidak terlupakan, bahkan kalau misalnya kita udah pulang nih ke rumah kita masih aja tersenyum gitu ya, masih ingat dengan acara tersebut. Jawabannya adalah perpaduan antara seni dan ucapan. Ucapan yang tertata rapi oleh MC dipadukan dengan gerakan seni seperti tarian gitu ya, ataupun juga berbagai kegiatan kreatif ini menjadi perpaduan yang sangat apik dan tentunya acara tersebut jadi hidup dan tidak terlupakan. Hari ini ya kita akan bahas semua itu ya, kita akan bahas semuanya bagaimana sih acara tersebut bisa menjadi bagus. Seperti di samping saya ini banyak sekali baju-baju daerah, ada baju daerah Melayu, kemudian Batak. Nah yang ini juga ada daerah Melayu, nah seperti ini. Nah kali ini kita akan bahas gimana sih ya para penari-penari tersebut bisa memadukan gerakan dengan baju yang sangat cantik dari berbagai daerah sehingga bisa menghidupkan suasana dan juga menjadi momen yang tak terlupakan. Nah kalau begitu pemirsa semuanya jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Wow, pemirsa udah lihat ya, tadi sedikit cuplikan ya dari seorang MC terkenal ya, kalau saya bilang sih terkenal ya. Dan sudah tidak asing lagi di Sumatera Utara gitu ya. Dan beliau juga sudah sering membawa berbagai acara, tapi nggak hanya itu loh pemirsa. Beliau seorang coach juga sebagai pengajar tari ya, dan juga sudah punya sanggar. Bahkan juga kalau misalnya di Medan itu ya ataupun di Sumatera Utara kan banyak etnis gitu ya, lengkap semua etnis ada, dan ada bisnis sewa baju juga dan masih banyak lagi. Saya sebenarnya udah kenal sama beliau ini 10 tahun sebenarnya, tapi udah lama nggak ketemu dan hari ini ketemu lagi, jadi ini saat yang pas banget ya untuk pemirsa, untuk menyaksikan kita. Jadi kalau misalnya sedang nonton di live streaming YouTube kita di TVRI Sumatera Utara, mau tanya-tanya gimana sih bisa nge-MC, bisa nari, sewa bajunya, dan ini memang bisnis yang sangat menjanjikan sehingga menghasilkan banyak cuan loh pemirsa. Langsung aja saya perkenalkan, ini dia ada Syahdi Azhari. Hai. Halo Gina, apa kabar? Aku sehat. Panggilannya adalah Ari. Semuanya paling kenal ataupun sapaan kenalnya itu Ari ya? Ari, benar. Ari, luar biasa. Hari ini seneng banget loh jumpa Bang Ari lagi. Setelah 10 tahun ya Gini 10 ya? tahun, kalau nggak salah dulu saya masih kecil ya. Nggak Sekarang udah gede ya? Sekarang udah gede gitu ya. Waduh, Bang Ari luar biasa loh. Saya lihat Bang Ari dulu
saya kenalnya sih Bang Ari seorang coach penari dulu ya. Jadi saya dulu sempat ikut salah satu di Sumatera Utara ajang gitu ya, Jakadara. Dan Bang Ari ini sebagai coach penarinya gitu. Dan ternyata hari ini luar biasa banget loh. Bang Ari udah punya bisnis yang lebih-lebih lagi kalau saya bilang ya. Selain ada sanggar, sewa menyewa baju, terus meranah ke yang namanya MC gitu ya. Iya, betul gini. Betul. Apalagi sih Bang selain itu? Oh, owner Fresh Production. Ini apa sih Fresh Production? Iya, kalau bisa dibilang itu sebenarnya satu jalan semuanya ya. Nggak sengaja sebetulnya. Kalau berawal seperti yang Gina bilang tadi, kita ketemu dulu di acara Jakadara ya. Waktu itu menjadi salah satu coach untuk koreografer Jakadara dan alhamdulillah sebetulnya dari dunia tari itu mulai berpikir, awalnya sih berpikir gini, mau sampai kapan kita gini-gini terus gitu. Kemudian kebetulan waktu tempat tinggal saya itu kan lumayan jauh di daerah Kabupaten Deli Serdang, di Hamparan Perak tepatnya. Jadi untuk mengajarkan tari itu memang gampang ke sekolah-sekolah, tapi untuk mencari kostumnya tuh susah gitu. Jadi kita harus ke Medan, harus ke tengah kota untuk mengambil kostum. Jadi mulai berpikir tuh dari situ, narinya udah bisa, kenapa nggak aku coba cicil waktu itu ya, cicil. Aku beli deh satu ulos, aku beli deh beberapa aksesoris tari yang gunanya untuk mempermudah saya juga supaya nggak harus ke tengah kota lagi untuk mengambil baju itu. Itu sih awalnya. Ini keren banget loh ternyata Bang Ari. Tapi yang melatar belakangi ya Bang Ari itu kemarin bisa jadi coach ataupun penari itu apa karena memang backgroundnya kuliahnya seni atau otodidak gitu? Iya, sebetulnya kalau bisa dicerita dari awal itu basic abang tuh memang di bahasa Indonesia di Universitas Negeri Medan. Kemudian aktifnya tuh dulu awalnya tuh di teater dulu malahan. Di teater dulu sekitar 3 tahun kita teater. Waktu itu karena berkecimpungnya di Taman Budaya, kita ngelihat kok kayaknya asik ya nengok penari-penari itu. Waktu itu motivasinya gini, penari cantik-cantik, ganteng-ganteng, kemudian diberangkati ke luar negeri. Waktu itu gitu mikirnya, coba deh kita tanya komunikasi sama coach yang ada di Taman Budaya. Ternyata kita tanya, Kak gimana kalau mau masuk tari gimana? Oh boleh silakan. Nah gitu. Jadi masuk ke tari, kemudian secara tidak langsung kayak menjiwain. Oh berarti ini bahasa Indonesia? Bener. Jurusan bahasa Indonesia kuliahnya, tapi karena tertarik dengan teater, jadi masuk kemarin ke Taman Budaya jadi penari gitu ya? Betul. Padahal sama-sama di fakultas yang sama, Fakultas Bahasa dan Seni. Kenapa sih nggak masuk tari aja gitu ya sekalian ya? Sebenarnya awalnya tuh maunya seperti itu, cuman rezekinya mungkin lulusnya nggak di situ. Lulusnya di Bahasa Indonesia. Tahun berapa itu kemarin ikut teaternya? Teater kita di 2005, 2006. 2005, aduh Denny sudah senior banget ya. Berarti Mbak Ari kan sekarang udah kalau saya lihat ya postingannya tuh lebih banyak nge-MC. Kalau saya lihat ya pemirsa, postingan lebih banyak nge-MC berbagai acara loh, pernikahan, kemudian perusahaan-perusahaan, gathering dan segala macam gitu ya. Dan sekarang juga masih menekuni yang namanya jadi coach nari atau gimana? Lebih banyak MC? Alhamdulillah narinya masih, tapi udah nggak lagi di sekolah-sekolah sih. Tadi masih ada satu sekolah yang masih terjun langsung untuk coach. Tapi kalau untuk misalnya kita buka sanggar sendiri, maksudnya melatih khusus, kadang-kadang waktunya sudah nggak dapetin. Jadi ada beberapa teman yang bantu untuk menggantikan mengajar gitu. Tapi tetap yang manage kita gitu kan, di mana dia mengajar, kemudian kostumnya apa yang dibutuhkan tetap kita yang manage gitu. Wah. Jadi sekarang lebih banyak MC memang ya? Iya. Lebih fokusnya ke MC. Sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu. Sepertinya seperti itu ya pemirsa. Tapi kalau saya lihat ya di sini kan juga banyak baju-baju daerah gitu ya. Apakah memang fokusnya ke sewa baju daerah, kemudian mengajarkan tarian daerah atau tarian biasa juga? Nah gini, sebetulnya kita karena basicnya memang dari daerah dulu, terlebih dulu. Kenapa saya fokus konsennya ke daerah? Karena memang basic awalnya kita sanggar tarinya adalah mengupas tentang daerah. Kemudian berkecimpung di weddingan ini. Di weddingan kebutuhan marketnya itu lebih banyak di daerah gitu. Jadi untuk tarian penyambutan pengantin, kemudian tari hiburannya juga masih bernuansakan kedaerahan gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan
kita juga bisa menyuguhkan tarian modern atau yang kreasi yang lebih internasional. Oke, ini alamatnya di mana sih On Fresh Production ini? Kita ada di Kelumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Itu untuk kostum-kostumnya. Kostum-kostumnya. Iya. Berarti kalau mau cari-cari baju daerah, mau sewa baju daerah, boleh di sana ya? Boleh. Boleh nggak sih tanya kira-kira berapa sih sewa satu baju? Oh, variatif ya, bervariasi. Jadi tergantung etnisnya apa, kemudian kebutuhan aksesorisnya mau yang full atau hanya sederhana-sederhana aja. Karena seperti kita ketahui bersama kan, Din sekarang ini lagi musimnya, bukan lagi musim, masih lagi masanya memang ya. Lagi masanya ketika acara hari besar mungkin untuk 17 Agustus, Hari Diknas, atau hari-hari besar yang lainnya yang kenegaraan, banyak diinstruksikan untuk menggunakan pakaian daerah, kan gitu kan. Jadi dari situ kita mengambil peluang lagi ini. Jadi mengambil peluang lagi. Jadi kita lihat ibu kebutuhannya apa aja, hanya untuk aksen-aksennya saja atau lengkap. Jadi kalau lengkap dia full itu startnya itu dari 75 sampai 100 ribu. Oh, lumayan sih terjangkau ya. Apalagi kalau misalnya upacara di kantor, pasti kadang-kadang mintanya tuh pakai baju daerah gitu di momen-momen tertentu gitu. Ataupun ada acara-acara di daerah deket rumah, misalnya 17 Agustus, mungkin ada pawai-pawai anaknya gitu ya. Pasti yang dicari adalah baju daerah. Kalau saya bilang sih bisnis ini cuan banget ya. Menjanjikan nggak sih bisnis ini? Kalau dibilang menjanjikan, saat ini setelah saya jalani menjanjikan banget ternyata. Menjanjikan ya? Iya, menjanjikan banget. Ini pemirsa yang nonton nih ya, kalau misalnya memang wah ini kayaknya salah satu inspirasi nih bisa dijadikan bisnis, apalagi untuk ibu-ibu yang di rumah yang nggak mau keluar kemana-mana, wah boleh lah ya. Betul. Ditiru, boleh nggak sih? Boleh aja. Malah saya sebetulnya memotivasi juga untuk beberapa rekan-rekan atau adik-adik yang tempat tinggalnya berjauhan. Kadang-kadang dia jauh ngambil kostum itu ke rumah saya motivasi. Dia kalau punya uang sedikit, coba deh cicil, coba deh beli satu kostum, beli satu aksesoris. Untuk apa? Untuk investasi kalian. Karena kan di sekitaran kalian itu belum ada tuh. Itu menjadi peluang bisnis dan usaha loh untuk kalian. Jadi saya selalu motivasi untuk adik-adik yang sefrekuensi gitu lah. Gitu. Saya yang juga suka nari. Betul. Ataupun ikut kegiatan budaya gitu ya. Tapi Bang Ari kan kalau saya lihat ya selalu memotivasi adik-adik kita gitu ya. Apa Abang nggak takut gitu ya? Bisnisnya ditiru, nanti jadi makin rame gitu ya yang juga ikut sewa baju ataupun menjadi coach nari. Alhamdulillah gini sih Gin, kalau prinsip saya sih gini, rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing. Rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing. Insya Allah kalau misalnya kita mengasih motivasi, kita berikan motivasi untuk adik-adik dan adik-adik berkembang. Aku yang itu bukan jadi satu pesaing, tapi kita mencoba membangun itu menjadi mitra. Gitu. Betul. Jadi mana tahu ada kostum dia yang ada, adanya di kita, atau kostum kita nggak ada, adanya di dia. Kita jadi mitra, bukan jadi pesaing. Mitra, kolaborasi. Ya udah sama-sama maju gitu ya. Betul. Kalau gitu nanti saya coba contoh deh. Boleh. Oke. Ini keren banget loh. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Bang ya, yang banyak sewa baju itu kategori usia berapa? Anak-anak atau dewasa? Nah, kebetulan karena saya bergerak memang di dunia pendidikan, jadi saya kan guru SD, SMP juga gitu kan. Jadi di sekitar tempat tinggal kita itu marketnya tuh lebih banyak itu anak sekolah. Makanya kita memang menciptakan harganya itu yang terjangkau. Artinya kita tidak mau memberatkan juga untuk para orang tua yang kepengen anaknya pakai baju daerah ketika acara hari besar, tapi tidak memberatkan orang tuanya, gitu. Bener. Jadi pangsa pasar kita memang lebih banyak ke anak sekolah. Anak sekolah, apalagi mau perpisahan ya. Ini bentar lagi mau perpisahan kayaknya. Ini lagi rame-ramenya ini sebetulnya. Lagi rame-ramenya ya. Betul. Iya, kita bangga banget loh lihat anak-anak nari pakai baju daerah. Nari apa salak. Asik, ingatnya Mandailing ya. Mandailing itu, soalnya saya dulu nari itu waktu TK gitu ya. Dan terngiang sampai sekarang. Terngiang sampai sekarang masih ada nggak sih Bang lagu itu? Masih dong. Masih ada. Itu kalau untuk anak-anak TK sih memang itu lebih ambil gampangnya itu gitu. Jadi anak kalian itu lebih cepat nangkepnya, kemudian ritme tempo musik yang berulang. Jadi anak-anak TK itu lebih cepat dapet gitu. Tapi kalau untuk yang kedewasa kan mereka sudah mulai ingin berkreasi, mengkolaborasikan musik-musik dari beberapa etnis gitu. Wah, seru banget ya. Nah,
Ini kita lihat juga ada berbagai properti nih pemirsa, di depan ada payung warna kuning dan juga warna merah ya. Jadi abang selain baju daerah, properti juga disewakan? Betul sekali. Apa aja bang properti yang Jadi disewakan? ada payung, ada kipas. Kemudian contoh kayak di atas ini ada tepak sirih untuk yang Melayu. Oh, iya. Kemudian ada sebelah itu ada cerano. Cerano tuh sama fungsinya untuk tempat sirih juga, tapi itu dari daerah Minang gitu, Sumatera Barat. Oh Gitu kan. iya, semua daerah lengkap ya kayaknya. Insya Allah. Properti juga penting ternyata ya. Penting banget. Kalau Penting nggak ada banget. properti nggak keren gitu ya? Jadi kurang dong makna tariannya. Contoh misalnya tari persembahan. Tari persembahan itu kan identiknya itu menyuguhkan tepak yang isinya sirih. Oh, iya Jadi kalau juga. memang nggak ada sirih, nggak ada tepak yang disuguhkan, ya kurang dong untuk prosesi penyambutan tamunya. Kalau ada yang mau tari piring gitu ya, pecah piringnya juga disediain kah Betul, kira-kira? malah ada yang sewa ke kita tuh cuma bang boleh nyewa pecah piringnya aja nggak? Serius, Bang? Bener. Itu Iya. piring sengaja kita beli hanya untuk dipecah-pecah. Oh iya. Dipecah-pecah Padahal- jadi jadi nggak nyangka sampai ke situ kan ternyata kan. Saya nanyanya iseng loh, aku pikir Bener. juga nggak ada. Disewain, ternyata disewain juga. Disewain. Beli piring hanya untuk dipecah-pecahin. Betul. Jadi kadang kita ada yang nanya, "Bang, ada sewakan pecah piring nggak?" Oh, ada gitu kan. Benar, Bang, ada. Jadi piring itu awalnya itu memang kita beli dalam keadaan utuh. Kemudian kita pecah-pecah sebagian saja. Kemudian ketika nari piring itu dilaksanakan kan ada yang dipecahkan lagi. Iya. Jadi makin banyak ya makin rame pecah piringnya itu. Iya, itu pecah piringnya masih ada di rumah atau dibuang sih habis setelah dipakai? Masih di rumah. Masih bisa kita sewakan berikutnya. Oh, Masih jadi bisa cuan dong. bisa dipakai berulang. Bisa. Oh, cuan bisa. banget dong kalau kayak gitu ya. Aku pikir sekali pakai udah pecah udah nggak bisa dipakai Buang. lagi, buang. Enggak. Karena nggak terlalu pecah ya. Iya. Apakah piringnya memang berbeda dari piring-piring kita makan gitu ya? Sebetulnya sama cuman bahannya kita memang kan sudah pilih tidak menggunakan kaca tapi lebih banyak piring itu yang menggunakan bahannya itu bahan tanah liat gitu. Oh. Jadi sehingga Iya, penari iya. itu juga aman kan gitu kan. Saya pikir itu dari kaca. Kaca. Soalnya kan apa ya? Iya. Tari piring kayak kaca gitu Iya, piringnya. Oh. Tanah liat tetap ada unsur kacanya sih Iya, memang di iya, dalam. iya. Sampai mikir ini kok pada bisa nari piring, apakah ada kekuatan yang berbeda gitu ya dari penari-penarinya. Ternyata memang ada teknik-tekniknya. Ada teknik, betul. Ada Jadi teknik. kalau kaca itu sudah terlalu halus banget, kita akan sisihin gitu. Karena yang lebih berbahaya itu kan serpian yang halus-halus ya gitu. Jadi kalau dia tidak terlalu halus, kita singkirin bisa untuk disewakan lagi gitu. Saya pikir sama dengan piring makan di rumah ya. Kalau Enggak. enggak, udah Kalau yang di gitu rumah hancur aja semua pakai. kaki ya. Bahaya ya. Wah, ternyata keren banget ya. Ternyata sewa menyewa baju daerah itu bisa menghasilkan cuan juga ya pemirsa ya. Mungkin Alhamdulillah. pada nggak terfikir ya. Dan aduh, ini perpisahan anak-anak ataupun ada yang pengen pakai baju daerah harus beli dulu gitu kan, nggak harus beli pemirsa. Ternyata sewa aja udah bisa dan harganya Iya. juga lebih variatif gitu dan bisa lebih affordable, lebih Betul, murah. betul, Start from 70.000 aja udah bisa pakai baju daerah bagus gitu ya. Iya, betul sekali. Oke, kalau pernikahan kira-kira gimana? Nah, kalau pernikahan ini karena kebetulannya saya sebagai membawa acara. Jadi kadang-kadang ada pengantin atau tim buaya itu yang mau ingklutan. Ikut gitu. sewa baju pernikahan gitu ya? Sewa baju pernikahan dan sanggarnya untuk penarinya untuk ikut di dalamnya. Dan Bang Ari apakah memenuhi permintaan tersebut? Alhamdulillah memenuhin. Iya. Jadi include semuanya ya? Iya. Dari baju pengantin, kemudian sanggar tarinya yang ngisi acara juga iya? Yes, gitu. Enak banget ya jadi Bang Ari ya? Tapi kita tetap informasikan juga ke pengantin atau calon klien gitu kan. Kebutuhan baju yang kita punya ini adalah kebutuhannya untuk tari gitu. Jadi kalau misalnya pengantin ada yang suka monggo, tapi kalau saya tidak rekomendasikan yang ini yang dipakai. Yes. Jadi saya mau tetap pengantin itu tetap kelihatan raja dan ratunya, tidak sama dengan dayang-dayangnya Iya, gitu. Jadi kalau misalnya pengantin yang pengen pakai baju Melayu juga, ya kalau bisa dengan motif dan model yang berbeda gitu. Wah enak banget loh jadi Bang Ari ya. Permintaannya tuh banyak yang double-double ya, nggak hanya jadi MC ya. Nah Iya, itu begitulah. tadi kita udah bahas tentang sewa menyewa baju daerah gitu ya. Terus juga sanggar tarinya. Nah kalau tadi baju daerah sudah, sanggar tarinya ini apakah abang punya anggota tetap kah? Atau memang cuman yang di sekolah ataupun di sanggar fresh production aja? Nah gini di sekolah tetap masih ngajar.
Tetap Abang di masih. sekolah ngajar bahasa Indonesia atau ngajar tari? Tidak dua-duanya kalau di sekolah. Kalau Jadi? di sekolah saya tuh karena kebetulan saya berkecimpungnya di guru SD. Jadi kalau guru SD itu kan semua mata pelajaran ya. Pasti bingung ya kok ngalur ngidul ini ya. Iya, ini banyak bakat ya ternyata ya. Jadi malah nggak pernah ke bahasa Iya. Indonesia karena saya terjunnya di SD. Kalau di SD itu semua mata pelajaran kita pelajari. Yes. Nah kalau di SMA-nya baru kita ke ekstrakurikuler tari Oh, gitu. gitu. Tapi di luar ekskul itu kita punya tim tetap yang kita berdayakan untuk yang mengisi acara gitu. Jadi kita punya ada 2 tim inti. Oh, berarti yang, ada 2 tim inti di Fresh Production. Iya, betul. Khusus untuk bisa dilempar ke sana kemari berbagai acara ya. Iya, Oke, betul. pemirsa kita udah bahas tentang bagaimana Sanggar Tari Fresh Production-nya milik Bang Ari ya. Terus juga sewa menyewa baju budaya di Sumatera Utara. Nanti kita bahas lagi gimana sih public speaking ini ya bisa menghipnotis para tamu undangan gitu ya. Nanti kita akan bahas setelah ini, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Oke pemirsa, balik lagi di Ekonomi Kreatif Karya untuk Negeri. Terima kasih untuk Anda yang masih stay bersama kita di sore hari ini. Mungkin ada yang baru pulang kerja ataupun yang baru selesai beraktivitas. Ini pas banget untuk melihat ya Ekonomi Kreatif karena kita masih bahas tentang perpaduan seni dan budaya untuk momen tak terlupakan. Tadi kita udah bahas sama Bang Ari tentang sewa menyewa baju karena Bang Ari ini punya sanggar tari juga ataupun sanggar untuk sewa baju ya. Nah selanjutnya kita penasaran banget sama public speaking karena memang kalau berbicara tentang public speaking ini nggak semuanya bisa ya, begitu ya. Tapi Bang Ari dari tari terjunnya ke public speaking ini agak jauh sebenarnya gitu ya, dari gerakan ke kata-kata. Iya, Itu ceritanya betul. gimana Bang? Baik Gina, sebetulnya awalnya gini sih, kalau berbicara sejak kapan mulai hobi membawakan acara gitu, itu berawal dari hobi ngomong di masa kuliah sih kayaknya. Oh. Saya itu terkategori yang rajin banget ngerjain tugas, tapi rajin waktu presentasinya aja. Kalau yang lainnya biarkan teman-teman yang lain. Jadi kalau untuk waktu presentasi biar aku yang maju ke depan gitu. Oh. Jadi hobi mengolah kata, kemudian melihat-lihat ini kira-kira jawabannya apa yang tepat nih sambil mikir gitu waktu di perkuliahan. Kemudian yang membawanya ke public speaking itu dan MC tentunya itu ya dari tari juga sih Gina. Pada zaman dahulu kan khususnya waktu ketika saya masih aktif di dunia tari khususnya untuk di weddingan. Kalau dulu belum ada rasanya wedding bukan belum ada tapi masih jarang banget ya wedding organizer, kemudian yang orang yang membawakan acara, masih keseringan itu masih keluarga. Masih ada paman ini, masih ada om ini yang nanti yang bawain acara gitu. Sampai satu waktu kita penari itu sudah standby di depan pintu gedung. Pengantin sudah standby di depan tapi nggak ada yang announce, nggak ada yang nyambut ini pengantin harus ngapain, kemudian yang ngodiin siapa. Nah waktu itu coba memberanikan diri ambil mic tapi di belakang panggung. Iya di belakang panggung jadi kan baik Bapak Ibu saat ini kedua mempelai sudah berada Langsung di... aja kita tes ya. Mumpung ini ada mic di depan saya, nggak tahu nongol tiba-tiba jatuh dari langit gitu ya. Yuk silakan. Jadi ini cerita di belakang panggung Iya, ya. oke kita berdiri dulu kayaknya ya. Boleh, ya? boleh, Berdiri dulu. Oke, Oke, ternyata di samping di sini. Oh boleh. Silakan. Ternyata pengantin udah di depan. Udah di depan ya. Penari udah standby tapi nggak ada yang announce nih. Ternyata estetikanya gimana? Kodenya penari juga dari siapa kan gitu kan. Jadi coba ambil mic kemudian dari belakang panggung. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saat ini di depan pintu masuk utama sudah hadir kedua mempelai dan rombongan. Untuk itu menyambut kehadiran kedua mempelai akan sama-sama kita saksikan tarian penyambutan dari Melayu. Dari itu awalnya sih sampai akhirnya ada itu tadi yang ngomong siapa ya Di? Keluarga itu yang ngomong tadi siapa ya gitu. Waktu itu masih takut-takut. Ih, aduh salah ini pasti. Ini kenapa gitu kan? Ada Bu teman kita kenapa? Oh, nggak apa-apa bagus katanya gitu. Jadi kita ada kode masuknya gitu. Dari situ
oh ternyata bermanfaat ya gitu. Dari situ, oh cocok ini gitu. Ini dari tiba-tiba ya nggak ada MC-nya langsung ambil mic gitu Iya, ya, didengar, langsung jadi MC dong sampai sore ya. Betul. Nggak sampai sore. Cuma announce di awal doang. Announce di awal doang. Iya. Habis itu jadi ketagihan Jadi gitu ketagihan. ya. Pas banget dengan hobinya memang suka ngomong dari kuliah gitu Iya. ya. Aduh, ini memang multi talenta banget ya Bang Ari. Kalau tadi kita udah lihat MC-nya, ya kita juga mau lihat narinya dong, penasaran. Jadi kayak mau ngulang ini masa dari 2015 Iya. maksudnya gitu ya. Dulu dari apa kita ya? Melayu. Tapi kan karena kebutuhannya kemarin itu kita untuk opening, jadi saya sama Kak Rahma waktu itu Iya, coachnya, Kak Rahma. untuk Kak Rahma itu memegang yang darah, sedangkan saya memegang yang jaka waktu itu kan. Yes. Jadi kita kasih gerakan yang mudah, cepet nangkep tapi terlihat kolosal seperti itu. Karena kan hampir 25 pasang waktu itu jaka dan dara 2015 kalau nggak salah. Jadi kita buat yang simple tapi kelihatan Melayunya. Yes. Kalau gitu kali ini ajarin Gina dong ya, tari Melayu tapi yang perempuan. Oh boleh, Bisa ya? boleh. Mungkin kita basic awal dulu kali Basic ya. Basic awal. awal untuk gerakan melenggang Ya, ya. pemirsa kalau misalnya mau ikutan kita nari Melayunya coba, ayo berdiri dulu semuanya. Boleh, ya. yang di rumah juga boleh ikut. Di rumah juga ya. boleh ikut, jadi coba-coba siapa tahu memang, wah saya punya bakat nari juga nih. Wah nari dong sama Bang Ari, boleh. Ternyata ya. gampang gitu ya. Nggak tahu gampang atau enggak ini, kita lihat dulu dong ya. Coba Baik, gimana? kita coba yang untuk gerakan perempuan ya. Ya, step Untuk pertama apa yang harus step diperlukan? pertama kalau untuk perempuan itu kan harusnya sebetulnya kalau untuk Melayu dia berdiri setengah. Setengah setengah. artinya menda. Gini, Ya, menda, menda. Jadi kaki itu berdiri setengah, kemudian ada diiringi dengan gerakan melenggang. Nah, melenggangnya tuh Melayu itu seperti ini. Tangannya gini? Iya, betul. Jadi ngalir aja sih. oke. Kadang-kadang susah Bang, nggak usah dibuat-buat. Kadang-kadang ada yang dibuat diputar. Ada masanya itu nanti. Kayaknya enak gini deh. Iya kan gitu kan. Bang enakan gini kayaknya Enak Bang. gini. Tapi ternyata cuma naik turun loh Gina. Oh, gitu. Cuma naik turun. Sedangkan untuk yang cowok tinggal genggam. Oh kalau cowok gini. Iya gitu. Ya coba. Itu basic ya. Kita Basic coba ya. yuk. 7, 8. 1, 2. Tunggu kakinya di Nah ini. kalau dia tangan kiri yang naik berarti Yes. kaki kanan yang bergerak. Oh gini. Iya, 1, 2, 3, Oke. 4, 5, 6, 7, 8. Gampang ya? Ya, Gampang bisa lah kan? ya, Bisa ya. Kemudian ada juga gerakan yang gemulai. Nah, iya, wah. Kalau masih tersisa kayaknya ya. Sedikit Sisa lah. 2015 ya. Sedikit ya. Oke. Yuk kita gemulai yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita combine boleh yuk? Boleh yuk. Jadi 4 melenggang, 2 gemulai kanan, kemudian 2 gemulai kiri. Boleh ya? Siap, yuk. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asik. Nah, Oke. kayaknya udah gak mau MC lagi sekarang gini nih. Mau jadi penari ya? Jadi penari aja deh. Wah, kalau tari itu tari Melayu ya? Iya, Tari yang betul. paling susah itu tari apa sih kalau daerah? Masing-masing daerah punya tingkat kesulitannya masing-masing. Coba yang paling susah dong, tadi gampang banget. Kayaknya saya mau yang susah. Oh ya, agak susah ya. Agak sombong ya. Boleh. Agak ke zapinan boleh. Oh, boleh ya, zapin Tapi ya. masih Melayu, tapi Melayu. nanti ada kalau mau ke etnis yang lain juga boleh. Yes, Ya, yuk, kita coba coba ke ya. Melayu dulu ya. Yes. Contoh nih misalnya up, tua gapat, up. Up. Nah, gitu coba. Iya, susah ya kayaknya Iya, ya. sedikit. Ya, sekarang ya 1, 2, 3. 3, up, tua gapat, tarik. Tarik. Masih bisa kok. Bang Ari sendiri dong, Masih Bang Ari. Yuk. oh, boleh. 1, 2, 3. Tepuk tangannya dong tuh Bang Ari. Tua gapat, menam jupan, up, se. Mantap. Keren banget ya, apalagi kalau pakai musik ya. Kalau pakai musik nggak siap-siap dong. Nggak nanti siap-siap, nah, Saking sukanya lihat Bang Ari. Tepuk tangan dong untuk Bang Ari. Keren banget. Kita balik lagi yuk ke tempat duduk. Boleh. Luar biasa ya. Nah, jadi kalau misalnya mau jadi penari ataupun mau jadi MC gitu ya Bang, ini belajarnya susah nggak sih? Atau kita memang harus ikut sekolah atau kelasnya dulu? Kira-kira gimana? Sebetulnya selain memang itu sudah bakat alami yang kita punya, kita juga wajib sih mengasahnya.
wajib mengasah seperti public speaking dan MC. Sebetulnya dari hobi yang berbicara, kemudian kalau tidak dilatih, kalau tidak dibiasakan untuk berada di depan orang banyak, menatap audiens, kemudian berbicara dengan intonasi, itu juga nggak akan bisa terus jadi bagus. Intinya berlatih kan gitu. Intinya latihan ya. Kalau misalnya udah punya basic, oh nih kayaknya bisa nari nih, atau misalnya bisa public speaking, nggak harus nge-MC kayaknya ya Bang Iya, ya? nggak harus nge-MC. Nggak harus nge-MC. Sama sih kayak tari gitu juga sih Gina. Ada beberapa teman-teman yang nol banget di dunia tari, tapi karena memang kemauan dia tuh dia suka menari. Itu ada beberapa dulu murid di Sanggar yang sampai kita coach-coachnya gini, aduh ini anak kayaknya memang nggak punya bakat banget lah gitu. Nggak punya bakat untuk belajar melenggang itu bisa sampai berbulan-bulan gitu. Iya. Tapi karena memang dia tuh suka menari gitu. Ya alhamdulillah itu tadi ya, ibarat kalau batu keras dititisin air terus kan lama-lama jadi lunak ya gitu. Jadi itu tadi kemauan dan keseriusan kita dalam menekuni satu bidang gitu aja sih. Wah, jadi yang dari nol pun bisa belajar ya? Bisa, Nggak harus bisa. punya basic, tapi kalau kata Bang Ari sih keseriusan dan latihan terus lama-lama jadi bisa gitu. Iya, Jadi kalau betul. misalnya pemirsa memang sekarang narinya kaku, nggak apa-apa latihan terus gitu ya Latihan Bang? terus, apalagi sekarang dipermudah kan, media sosial banyak, kemudian ada akun-akun media sosial yang bisa, oh ini bisa nih dicontoh, ditiru. Anak-anak sekarang kan juga makin kreatif kan gitu. Betul. Jadi Bang Ari sendiri gimana sih ngembangin brandingnya? Karena kan memang semua orang mungkin banyak nih yang bisa nari ataupun jadi MC ataupun public speaking. Tapi kan untuk nge-branding atau ngejual supaya orang-orang tahu gitu ya, gimana caranya supaya orang-orang juga banyak yang sewa baju Iya. ataupun belajar nari? Baik Gina, sudah pasti yang paling pertama itu adalah media sosial, sangat membantu Gina. Sebetulnya kalau yang kostum-kostum tari yang kita pajang sekarang, yang sekarang ini disewa oleh orang itu berawal sebetulnya untuk kebutuhan sanggar dulu sih Gina awalnya. Untuk kebutuhan sanggar saya supaya setiap penampilan itu memiliki baju yang bervariasi dan berbeda-beda gitu. Ternyata karena sering postingnya di sosial media, di akun Instagram dan lainnya, orang nanya, nge-DM, Bang bisa sewa kostum ini nggak, di screenshotin, yang ini berapa, kemudian ini ada berapa pieces, mau nggak mau, sudah deh jual deh, apa yang bisa jadikan cuan, gas gitu aja. Oke, jadi memanfaatkan sosial media gitu Betul, ya? sosial media itu paling utama, jadi karena dari zaman sekarang masih ada teman-teman atau di undangan itu yang dia ada kartu namanya enggak gitu, kadang gitu kan, kita Ibu ada sosial media kita, ada di sini lebih lengkap, ada foto-fotonya, kemudian ada bentuk tariannya seperti apa, lebih meyakinkan kan. Kalau cuma kartu nama doang, bentukannya nggak tahu, kemudian tariannya mau diminta seperti apa, kostumnya mau warna apa juga lebih sulit kan. Ini Bu ada akun sosial media, oh iya adik ya, makanya kita terbantu banget dengan akun sosial media. Oke, sebelum aku tanya akun media sosialnya ya, kali ini kita pastinya makin penasaran. Kalau di awal tadi ada cuplikan sedikit tentang Bang Ari nge-MC ya, kita lihat lagi nih aktivitas lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Bang Ari. Ini dia. Wah, ini pas nge-MC ya. Betul. Nah, ini tari abang juga, Sanggar Tari Abang yang Nah, ngebawain. kebetulan ada beberapa video yang iya, ada beberapa video yang bukan Yes. gitu. Oke. Wah. Ekstrovert banget ternyata anaknya ya. Tuntutan peran kayaknya sih ya. Beneran ya. Sampai harus joget-joget di akhir Iya. acara ya, supaya rame gitu. Nah, ini sanggar kita. Iya. Nah ini juga lagi di acara wedding. Berarti abang memang rutin banget ya untuk MC acara wedding? Iya. Ini termasuk satu paket yang seperti Gina bilang tadi. Jadi ada yang minta tarian, ada yang minta MC gitu. Iya. Nah, ini Nah, ini proses kita untuk
menciptakan kostum-kostum ini. Oh berarti buat sendiri kostumnya? Ada yang beberapa kostum, hampir sebagian besar kostum itu kita produksi sendiri. Itu yang mana tuh? Nah kostumnya? itu lagi pembuatan ikat pinggang gitu. Oh ikat pinggang. Kebetulan iya. Iya. Ikat Jadi, pinggang budaya apa? Untuk Melayu kemarin. Melayu. Iya. Jadi alhamdulillah selain kita adaptasi model-modelnya dari beberapa media sosial dan internet, kita juga produksi sendiri. Nah ini produksi kita. Nanti pemirsa juga lihat nih, Iya, ini itu lagi proses buat potong baju Melayu. kain. Iya, Potong itu kain. baju Melayu. Kelihatan dari warnanya ya. Ada berapa banyak sih? Nah, tepuk tangan dulu dong pemirsa. Keren banget. Ternyata produksi baju-baju daerahnya juga dibuat sendiri ya. Iya. Yang di tangan saya naksir sama yang ini sebenarnya gitu ya. Karena ini juga bisa dipakai acara sehari-hari kayak Iya, acara betul. kondangan. Jadi nggak kaku banget ya. Iya, ini juga produksi sendiri. Iya, ini kebetulan kemarin Gina kita dapat bahan motif ini itu dari akun sosial media juga. Nah, kita mulai stalking, ternyata motifnya bagus nih. Abang pesen, aku pesen, kemudian desainnya apa ya yang sekarang lagi in. Nah, kemudian kita coba sharing dengan tim produksi kita, sharing dengan penjahit kita yang ada di rumah. Kemudian jadilah bentuk yang sekarang ini ada di tangan Gina. Jangan sampai aku tanya ya, apa Bang Ari desain sendiri, jangan-jangan jadi desainer juga gitu ya. Ini desainnya gimana? Sendiri kah atau gimana? Kalau desain secara langsung tidak, Iya. cuman kita mengadaptasi dari internet pastinya. Nah ini juga, Iya. nih iya. buat sendiri, produksi sendiri juga? Iya, betul. Aduh. Jadi kita beli bahannya, kemudian tergantung kebutuhan tarinya apa nih yang bisa kelihatan menarik di mata penonton gitu kan. Ini kalau seperti yang Gina pegang tadi, Iya. saya sering padu padanannya tuh sama yang biru. Yang sama ini? yang biru yang kilat-kilat. Kilat-kilat ya? Nah, Oh yang ini? iya, yang glitter-glitter Iya. itu. Ini ada baju cowok juga nih, baju Iya, Melayu. itu Jawa. Oh di Jawa? Mm-mm. Oh ya Jawa ya. Nih. Oke, Oke, kita nah. kesini dulu nih. Boleh. Ini- Nah ini. Yang aku sebelah sini ya biar lebih enak ya. Boleh. pemirsa. Nah ini saya sering padu-padankan ini. Jadi kalau ini kebutuhan untuk ceweknya, cowoknya saya combine dengan ini. Jadi agak lebih hidup gitu di panggung. Iya, ini Batak ya? Nah iya, Batak tapi sudah saya modifikasi untuk mempermudah. Untuk mempermudah pemakaian. Yes. Berarti ini semua memang buat sendiri ya? Iya, sebagian besar iya. Sebagian Selain buat ada sendiri. beberapa baju yang sudah ada pakemnya yang nggak boleh diubah. Seperti ini baju kurung Minang, kan dia memang sudah ini. motifnya memang sudah ada dari sananya, dari daerah Bukit Tinggi gitu kan. Kemudian ini juga ini udah motifnya dengan baju kurung bisa untuk di Palembang, bisa untuk di Minang. Ada seperti berapa itu. banyak Bang koleksi busana yang ada di Sanggar? Kalau jumlahnya mungkin sudah hampir 800-an ya. Wow. Kalau jumlahnya, tapi kalau jenis etnisnya itu sampai 50 sampai 60. Wah, ini lengkap banget ya. Pokoknya apa sih yang nggak ada semuanya ada kayaknya di Sanggar Bang Ari Iya ya. pelan-pelan lagi semuanya. Oke, kita balik ke MC yuk. Boleh. Oke, penasaran ya. Gimana kalau misalnya nentuin rate MC? Karena kan pasti beda acara, beda rate-nya. Waduh, ini menjadi menarik juga pertanyaannya karena Iya. yang nanya MC juga soalnya. Jadi gini sih, kalau rate MC itu sebetulnya relatif ya, tergantung berapa lama durasi acara yang akan kita bawakan, kemudian kebutuhan acaranya itu apa gitu. Tapi kalau yang standar banget, yang acaranya tidak begitu panjang itu start di 1,5 juta. Wah. Ya, ini jadinya kayaknya wah MC aja deh kayaknya kan semua orang. Karena memang pasti banyak yang nanya juga ya Bang gimana sih caranya nge-MC? Karena memang sekali nge-MC itu kayaknya udah bisa kayak gaji sebulan Iya, kata menjanji banget orang-orang. ya. Menjanjikan banget, cuan banget ya Bang ya. Seminggu tuh berapa kali nge-MC? Karena kebetulan saya juga bekerja di sekolah lagi, jadi nggak bisa sering-sering terima event. Ya, saya tetap concern sih di Sabtu dan Minggu saja. Sabtu dan Minggu ya. Tapi kalau misalnya ada yang nawarin 3 kali lipat di hari biasa, terima nggak? Pikir-pikir kayaknya ya. Ada nggak momen yang nggak terlupakan waktu nge-MC? Wah ini kayaknya udah fee-nya gede, terus juga acaranya megah banget, besar banget, atau ada cerita lain nggak?
Kalau abang menangkapnya sih gini, setiap saya membawakan acara itu adalah momen penting. Karena selain momen penting untuk kita, itu adalah momen penting untuk semua klien dan semua acara gitu. Tapi kalau pengalaman yang betul-betul mencambuk saya untuk terus menggali potensi di dunia MC adalah memang pengalaman ketika saya pertama kali MC dibarengi dengan tim wedding organize. Waktu itu gitu kan. Jadi ada mungkin saya tuh waktu itu terkategori MC yang baru gitu kan, belum terbiasa membawakan acara dibarengi dengan tim WO gitu. Nah waktu itu pengantin sudah di depan pelaminan, sudah di depan pintu masuk utama. Saya disuruh sounding untuk mensonding pengantin masuk. Bingung nih, waktu itu masih belajar banget kan. Ih, mana ini yang mau dibaca, mana? Dia cuma sambil lewat, di sisi kanan telinga saya ingat benar tuh. Dia cuma bilang, "Bang, kalau namanya ada MC itu harus tahu dong apa yang mau dibilang." Dia cuma sambil lewat, set. Tapi itu benar-benar membekas di hati saya. Cuk. Aku harus belajar, aku harus gali lagi, aku harus tahu pemilihan kata yang tepat untuk setiap momen dan suasana. Dari situ yang benar-benar tergali dan sampai sekarang itu menjadi cambuk keras untuk saya gitu. Jadi ini ya motivasi gitu benar. Ya. Luar biasa ya. Ini memang ceritanya seru sekali nih Bang Ari, dan memang luar biasa pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni Bang Ari yang awalnya tiba-tiba ya, awalnya cuma coba-coba, tiba-tiba jadi MC dan menjanjikan sampai sekarang pemirsa. Nah pemirsa, tentunya kita akan bahas lagi untuk selanjutnya mengenai public speaking dan juga perpaduan seni dan ucapan ya. Namun kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, berinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Ya, pemirsa masih di Ekonomi Kreatif tentunya. Kita masih bersama dengan Bang Ari di sini dengan sharing yang tentunya sangat menarik pemirsa di dunia per-MC-an ya, ataupun seni dan budaya tentunya. Kita mau tanya lagi nih Bang Ari, karena penasaran banget. Ada nggak klien yang terus-terusan minta bisa nge-MC nggak, atau bisa sewa baju nggak, atau sanggar tarinya tapi minta murah gitu. Gimana ngadepin klien seperti itu? Itu tantangan banget sih kalau itu kan. Jadi yang pertama saya patut apresiasi juga dengan mereka mulai nge-DM, berarti kita menjadi salah satu vendor yang dilirik oleh mereka gitu. Saya tetap saya sampaikan permintaannya apa aja, kebutuhannya apa aja, MC dan tari, misalnya seperti itu. Kita kasih rate card untuk MC, kita kasih rate card untuk tari. Tapi kalau dia mau ambil dua-duanya dan dia minta kurang banget, dan secara logika itu udah nggak mungkin masuk akal. Karena kalau untuk di tari khususnya ada banyak tenaga yang harus kita bagi, seperti itu kan. Ada adik-adik penari yang fee-nya harus kita bagikan, kemudian make up kostumnya, semuanya harus kita, uang transportnya gitu. Jadi kalau memang itu masih masuk akal, kita akan akomodir. Tapi kalau itu tidak, aduh nggak dapat banget nih, ya kita dengan menggunakan bahasa yang ringan dan lembut supaya ibu mohon maaf atau bapak mohon maaf, budget yang kita belum dapat gitu. Mungkin kita belum berjodoh untuk bekerja sama yang ini gitu. Iya, tapi ada klien yang seperti itu. Ada banget. Ada ya. Tapi ujung-ujungnya jadi nggak? Ujung-ujungnya jadi sih Jadi ya, kebanyakan. ngalah sendiri ya. Ngalah. Mungkin ya iseng-iseng nawar nggak Iya, sih? karena saya juga kasih solusi loh gini. Iya, Misalnya ibu udah budgeting kita nggak dapet. Kalau ibu mau ini ada, saya tetap tawarkan loh gini. Coba tanya yang ke ini bu, mana tahu yang di sana dapet. Ujung-ujungnya baliknya nanya, nggak mau deh, saya mau yang ini, saya sudah suka sama yang ini. Nah mau nggak mau kan dia akan balik lagi ke kita kan gitu. Berarti itu tadi ya, kemampuan kata-katanya supaya mempengaruhi klien tadi supaya jadi juga nih ke kita ya. Iya, betul. Oke. Tapi selain itu ada tantangan nggak Bang atau kesulitan di sekarang ini? Karena kan kalau kita lihat banyak generasi muda Gen Z yang memang udah beralih ke public speaking atau jadi MC gitu ya, ataupun yang nari-nari juga. Gimana? Kalau tantangan sih saya rasa itu semua itu, kalau prinsip saya gini, semua orang berhak maju, semua orang punya kesempatan. Jadi ketika ada Gen Z yang baru muncul kemudian
ranah MC seperti itu saya dan teman-teman appreciate gitu kan. Tinggal bagaimana mereka meningkatkan kemampuan, bukan hanya menjual dengan rate yang murah gitu. Jadi saya yakin customer atau klien-klien di luar sana juga pintar kok. Acara ini cocoknya dibawakan oleh siapa, acara yang ini cocoknya MC-nya siapa gitu. Jadi dengan munculnya pendatang-pendatang baru, kita juga apresiasi dengan tidak, aduh saya bakal tersingkir nih, bakal nggak laku lagi. Kalau sampai saat ini sih saya punya prinsip semua orang berhak maju, itu aja. Yes, nggak perlu takut gitu Nggak ya. perlu takut, Karena memang semuanya bisa maju sama-sama Betul, ya. betul. Penasaran pasti sama media sosialnya Bang Ari, di mana? Untuk yang apa ini? Pribadi dulu ya? Oke, boleh. Untuk akun sosial media kita tuh ada Ari_MC Medan. Oke, Ari Iya. underscore MC Medan. Kalau Fresh Production-nya? Fresh Production. Fresh Production aja ya. Yes, betul. Pastinya makin fresh kalau pakai bajunya Bang Ari ataupun penari-penari dari Sari Sangkartarinya Bang Ari Iya. gitu ya. Oke, mungkin ini karena udah nggak terasa kita sudah di penghujung acara, mungkin pesan-pesannya dulu deh untuk teman-teman yang satu profesi Bang. Baik, mungkin untuk teman-teman yang satu profesi khususnya di MC, kita tuh bukan kompetitor. Kita itu adalah mitra yang saya yakin nggak setiap acara itu kita mampu membawakannya gitu. Jadi harapan saya supaya tetap terus terbangun komunikasi yang baik antar teman-teman MC, itu yang pertama. Yang kedua membangun silaturahmi agar kita sesama MC itu bukan menjadi pesaing, tapi menjadi sahabat dan mitra yang bisa terus berbagi untuk semua informasi dan ilmu. Yes. Gitu. Kemudian untuk harapan saya untuk Fresh Production tentunya mudah-mudahan semakin berkembang, semakin banyak orang yang termotivasi dan semakin banyak juga orang yang bisa maju bersama-sama. Gitu. Amin ya, ini mudah-mudahan kita semua yang satu profesi ya, baik di tari-tarian ya ataupun budaya dan juga MC ini bisa bersatu bersama gitu ya, apalagi anak-anak generasi muda yang baru pengen menekuni dunia itu. Tapi sebelum berakhir nih, aku penasaran dalam waktu dekat Abang mau ngapain lagi? Ada sih rencana kalau kemarin kan ini kita sudah ada nih kostum-kostum gitu. Mikirnya gimana kalau mulai merambah untuk nambah budgeting untuk gaun pengantin dan jas pengantin. Kayaknya seperti itu. Iya. Ya mudah-mudahan lagi nah, bismillah dulu. Mudah-mudahan ya, bismillah ya semua ranah ya. Setelah itu nanti dekor lagi ya. Enggak sih, kayak dekor kalau enggak. Habis dekor nanti pemain penyanyi bandnya semua aja Habis Bang. ya semua Dan ya. nanti kalau misalnya udah mau pesen apa namanya ada yang menikah ya, Bang Ari satu paket aja lah semuanya. Aduh. Sekalian juga wedding organizer-nya. Waduh. Itu kan sudah lebih ada ranahnya gampang. deh, itu udah ada ranahnya. Oh, udah ada Nggak ranahnya ya. Nggak berani kalau itu. Bagi-bagi ya kayak Iya, lain ya. iya. Oke, luar biasa. Ini harapan ke Fresh Production tadi juga udah disampaikan Iya. ya. Harapan untuk semuanya deh. Apa ya kalau kita bilang ya, generasi muda, para public speaker ataupun para pegiat budaya di Sumatera Utara. Boleh. Harapan saya jangan pernah putus asa untuk mencoba. Sekarang itu semuanya terbuka lebar untuk siapapun bisa untuk maju. Jadi jangan pernah putus asa, terus belajar, terus menggali potensi yang kamu punya. Semua itu ada proses yang harus dilewati. Amin ya. Harapan saya juga ada satu lagi, boleh ya? Boleh. Harapan saya semoga next kedepannya bisa tandeman ya sama Bang Ari. Amin. MC ya. Amin. Ditunggu ya Bang jobnya. Siap. Kayaknya saya nunggu grup dari Gina nih kayaknya. Sama-sama dong ya. Luar biasa ya dipertemukan di sini. Mudah-mudahan Iya, ini betul. silaturahmi ini bisa berjalan terus ya. Amin. Terima kasih Bang Ari. Tepuk Sama-sama, tangannya dong Gina. untuk Syahdi Azhari. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang sudah meluangkan waktunya hadir di Iya. studio TVRI. Iya. Mudah-mudahan semuanya menyaksikan ekonomi kreatif bisa terinspirasi, bisa terus maju. Apalagi untuk Anda semua yang tertarik di bidang public speaking ataupun seni serta budaya. Dan tentunya kita sudah
di penghujung acara sebenarnya sedih ya, tapi nggak apa-apa. Kita nanti ketemu lagi di minggu depan ya. Pastinya akan ada narasumber-narasumber lainnya yang juga sama, kreativitasnya juga sangat tinggi yang tentunya bisa menjadi inspirasi untuk Anda, apalagi bisa menghasilkan cuan tentunya ya. Semoga semuanya sehat dan juga sukses bisnis UMKM semuanya. Kalau begitu, saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih, tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap sore ya, jam 5 di hari apa nih? Hari Selasa, ya, iya. pemirsa ya, hari Selasa ya. Sampai lupa hari ya. Oke pemirsa, terima kasih ya semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa.